Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Fernando, BP 16101152630138. Pada video ini saya akan membahas tentang materi yang telah dipelajari setelah MIT. Yang pertama adalah kolaborasi teknologi informasi dalam MRP. Perusahaan sekarang berfokus pada perencanaan strategis dengan tujuan untuk perencanaan jangka panjang dan merubah organisasi untuk meningkatkan nilai kompetitif. Perencanaan strategi memerlukan keterlibatan top manajemen. Perencanaan strategi teknologi informasi harus mendukung fleksibilitas dan responsivitas perusahaan terhadap perubahan kebutuhan pasar. Teknologi rantai pasokan juga menyediakan cara lebih baik untuk berbagi data di antara sistem dan untuk membuat data visible dan bermakna bagi yang membutuhkan. Empat teknologi tersebut adalah: satu, Radio Frequency Identification atau disingkat RFID. RFID atau identifikasi frekuensi radio adalah sebuah metode identifikasi dalam menggunakan sarana yang disebut label RFID atau transponder untuk menyimpan mengambil jarak jauh. 2. Manajemen proses bisnis atau BPM. Pasar yang dinamis menjadikan persaingan bisnis yang semakin kompleks dan ketat. Kecepatan dalam memberi tanggapan menjadi masalah yang patut diperhatikan, yaitu bagaimana cara perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan dan mengevaluasi informasi dengan segera dan untuk kemudian menggunakan informasi tersebut untuk merespon setiap kejadian dan masalah secara tepat dan cepat pula. Yang ketiga, bisnis intelijen. Bisnis intelijen terutama mengacu pada komputer berbasis teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi, penggalian dan menganalisa data bisnis, seperti mendapatkan penjualan produk dan atau dari departemen atau biaya-biaya lain yang relevan. Yang keempat, model simulasi. Perangkat lunak model simulasi termasuk kategori perangkat lunak yang berkembang dengan cepat. Karena perubahan yang cepat dan dalam bisnis, perusahaan diharapkan dapat membuat keputusan penting lebih sering dan keputusan tersebut memiliki konsekuensi terhadap keuntungan dan operasional perusahaan. Yang kedua, pengolahan mata rantai pasokan MRP. Manajemen rantai pasokan atau disebut supply chain management merupakan pengolahan rantai siklus yang lengkap mulai bahan mentah dari para supplier. Kegiatan operasional di perusahaan berlanjut ke distribusi sampai pada konsumen. Istilah supply chain management pertama kali ditemukan oleh Oliver dan Weber pada tahun 1982. Supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang, maupun mengirimkan ke pemakai akhir. Supply chain management adalah metode alat atau pendekatan pengelolaannya. Definisi supply chain management juga diberikan oleh James A. dan Mona J. Fitzsimmons, yang menyatakan bahwa supply chain management adalah sebuah sistem pendekatan total untuk mengantarkan produk ke konsumen akhir dengan menggunakan teknologi informasi untuk mengkoordinasi semua elemen supply chain management, dari mulai pemasok ke pengecer, lalu mencapainya ke tingkat berikutnya, dan merupakan keunggulan kompetitif yang tidak tersedia di sistem logistik tradisional. Sedangkan definisi supply chain management menurut Case, Aquilano, Jacobs adalah sistem untuk menerapkan pendekatan secara total untuk pengolahan seluruh aliran informasi, bahan, dan jasa dari bahan baku melalui pabrik ke gudang konsumen akhir. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pembelian secara tradisional dan berbagai kegiatan yang penting lainnya berhubungan dengan supplier dan distributor. Supply chain management meliputi penetapan pengangkutan. Yang pertama, pembayaran secara tunai atau kredit, bisa disebut proses transfer. Yang kedua, supplier. Yang ketiga, distributor dan pihak yang membantu transaksi seperti bank, utang maupun piutang, pergudangan, pemenuhan pemesanan, informasi mengenai ramalan permintaan, produksi maupun pengendalian persediaan. Komponen dari supply chain management menurut Urban 2004 terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama upstream supply chain, yang kedua internal supply chain, yang ketiga downstream supply chain. Tujuan strategi supply chain management adalah menentukan tingkat outsourcing yang tepat, yang kedua mengelola pembelian dan pengadaan suatu barang, yang ketiga mengelola pemasok, yang keempat mengelola hubungan terhadap pelanggan, yang kelima mengidentifikasi masalah dan respon masalah dengan cepat, dan yang terakhir adalah mengelola risiko. Materi yang ketiga, optimalisasi SCM. Perkembangan tahapan optimalisasi ada 4 tahapan, yaitu pertama pergerakan atau driver, fokus, manfaat, benefit, alat, daerah transaksi, pedoman, model aliansi, dan pelatihan.
Tahap 1, sumber pembelian dan logistik. Fokusnya pada sumber pembelian barang, lalu logistik, dan kerjasama dengan pemasok barang untuk penghematan optimal. Strategi partnering atau outsourcing. Proses dilakukan tidak hanya terbatas perubahan dalam organisasi sendiri, tapi juga mencakup perubahan pemikiran organisasi yang lebih fokus ke hulu pemasok. Perkembangan tahap 1, pergerakan. Vice President, fokus persediaan pembelian logistik, angkutan pemenuhan pemesanan. Manfaat, menghemat inventory carrying cost, biaya angkutan dan biaya distribusi. Alat, pembentukan tim dan keunggulan fungsional. Daerah aksi subjek, perubahan tingkat menengah dan dalam organisasi. Pedoman data awal yang dijadikan dasar, pertama biasanya data biaya. Model, biasanya tidak ada model tertentu yang digunakan. Aliansi, konsolidasi pemasok. Pelatihan, meningkatkan kemampuan dan pemberian teknik perubahan seperti kerja sama tim, identifikasi pemecahan, dan analisa akar masalah. Tahap 2, keunggulan internal. Peralihan tahap 1 ke 2 bukan sesuatu yang mudah karena banyak kendala dan kesulitan. Registrasi atas perubahan, kurang memberikan pengakuan atas keberhasilan, keterbatasan tenaga yang mempunyai kemampuan, kepuasan atas keadaan status quo. Menurunnya motivasi, kurangnya kecepatan dalam ramalan, kurang menggunakan teknologi informasi, dan kekurangan kepercayaan. Perkembangan tahap 2, pergerakan pemimpin supply chains. Fokus desain ulang proses dan perbaikan sistem. Manfaat, prioritas perbaikan jaringan. Alat, benchmark. Daerah aksi tingkat lebih luas. Pedoman, pemetaan proses. Model, supply chain dalam perusahaan. Aliansi mitra terbaik dan pelatihan kepemimpinan. Tahap 3, konstruksi jaringan. Terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dan diatasi. Mengalami situasi kritis, meneruskan upaya-upaya mencari peningkatan efisien di dalam perusahaan, mencari cara peningkatan efisiensi dari luar perusahaan. Perkembangan tahap 3, pergerakan pimpinan unit bisnis. Fokus peramalan perencanaan layanan pelanggan antar perusahaan. Manfaat, kinerja mitra terbaik. Alat, matriks, database, dan e-commerce. Daerah aksi organisasi total. Pedoman, model biaya yang paling maju. Diferensiasi proses antar perusahaan, aliansi formal, dan pelatihan kemitraan. 4. Kepemimpinan dalam industri. Perlu keterlibatan total dari semua tim manajemen di seluruh jajaran SCM. Pemenuhan visi masa depan. Perkembangan tahap 4, pergerakan tim manajemen, fokus konsumen jaringan, manfaat keuntungan jaringan, pendapatan yang menguntungkan. Alat, intranet, internet, sistem informasi maya. Daerah aksi perusahaan penuh. Pedoman, keterkaitan permintaan dan penawaran pasar global. Aliansi usaha bersama, joint venture. Pelatihan proses jaringan. Yang keempat, ESDM. Apa itu ESDM? Aliran bahan, informasi, uang, dan layanan dari pemasok bahan baku melalui pabrik dan gudang ke pelanggan akhir. Supplier mengirimkan barang mentah ke pabrik. Setelah digunakan pengolahan, barang akan dikirim ke gudang. Setelah itu, distributor akan melakukan pemasaran barang tersebut kepada pelanggan atau customer. Manajemen rantai pasokan elektronik. Manajemen rantai pasokan elektronik paling sering disebut sebagai supply chain management. Ini menggabungkan konsep bisnis elektronik atau e-bisnis dan manajemen rantai pasokan atau SCM, dan menggambarkan bagaimana anggota saluran perdagangan bekerja sama untuk mengoptimalkan sumber daya dan peluang. Elemen rantai pasokan upstream, yang pertama tier supplier, yang kedua rear supplier, internal, manufacturing, packaging, dan yang ketiga downstream. Yang pertama distributor center, retailer, dan customer. Keberhasilan rantai pasokan. Kolaborasi mitra sebagai aset strategi, visibilitas informasi, kecepatan biaya, kualitas, dan layanan pelanggan. Yang terakhir, integritas tinggi. Sekian dulu video dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.